Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa bil asharihum yastaghfirun. Surat Ad-Dariyat, surat ke-51 ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tak luput di dalamnya adalah para sahabat. Di antara 5 sifat yang Allah terangkan dalam Ad-Dariyat, surat yang ke-51 dari ayat 16 ke bawah, itu ada 5 ciri orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini satu saja kita jelaskan. Makanya ayat yang saya baca satu ayat. Satu ayat juga nyampe siang. Gak apa-apa sampai siang, kan gak ada sarapan pagi sekarang mah. Ya. Insya Allah gak lama karena kita pengen segera seloncor di rumah. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka para sahabat, mereka orang yang bertakwa di akhir malam yastaghfirun, selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ayat ini, berbagai hadis memberikan ketegasan dan penjelasan. Dan ayat ini pun masuk pada amalan kita di akhir malam itu, makan, minum, karena besoknya mau saum dengan niat karena Allah. Maka terkait dengan makan dan minum kita di akhir malam karena besok akan saum, ada beberapa istilah yang Nabi sebutkan dan Allah nyatakan dalam Quran. Bila kita membaca ayat ini, maka muncul beberapa sebutan-sebutan yang Nabi sebutkan dalam hadis terkait dengan makan dan minum kita di akhir malam karena besok mau saum. Yang pertama ada istilah tasahur. Yang kedua ada istilah sahur. Yang ketiga ada mutasahhir. Yang keempat ada sahar. Jadi tasahur, sahur, mutasahhir, sahar. Nah, sahar itu diterangkan dalam ayat yang tadi 18 surat 51. Hanya dalam sigot atau bentuk jamak. Ashar itu waktu-waktu akhir malam. Dari kata sahar. Kalau sahar satu waktu, kalau ashar waktu-waktu. Nah, lepas apakah
yang selama ini kita sebutkan benar atau tidak dalam menggunakan istilah, kan kita sudah biasa salah, Pak. Ya, bir, minuman keras, padahal berbuat baik. Bar, tempat begitu, padahal bar itu adalah daratan. Syukur tambah rin, syukurin tambah loh. Syukurin loh maknanya rusak. Kan gitu. Itu kita sudah biasa begitulah. Ya, biasa mengambil dari bahasa Arab, bahkan dari Quran diambilnya, tapi kemudian maknanya jadi rubah gitu. Nah, kita terkait dengan makan dan minum akhir malam karena besok mau saum, maka dalam hadis-hadis Nabi memunculkan berbagai sebutan tadi. Pertama, tasahur. Apa itu tasahur? Kedua, sahur. Apa itu sahur? Ketiga, mutasahir. Apa itu mutasahir? Kemudian sahar. Nah, tasahur dan sahur dimuat dalam hadis Nabi yang sering kita dengar. Setiap Ramadan pasti ustadz gitu ya membacakan hadis tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, di situ langsung ada dua kata. Pertama tasahur, kedua adalah sahur. Apa bedanya atas sahur dengan sahur yang dimuat dalam hadis dan kemudian Rasul iming-imingi dengan kalimat barokah, ada keberkahan. Dalam kamus Al-Munjid diberikan penjelasan tasahur itu adalah al-aqlu wal wasyrab, al-aqlu wal masyrab indas sahar, makan dan minum di akhir malam karena besoknya mau saum, itu namanya tasahur. Maka suka diartikan tasaharu, oleh kita diartikannya sahurlah kalian, ya bersahurlah kalian, itu kan tasaharu, bersahurlah kalian. Nah, tasaharu itu, tasahur itu maknanya apa? Al-aqlu wal masyrab indas sahar, makan dan minum di akhir malam. Lalu kita singkat dengan singkatan sahur. Tasaharu, bersahurlah kalian. Jadi kalau begitu tasahur itu pekerjaannya, ya kan? Makan minum. Ketika makan dan minum itu namanya tasahur, pekerjaannya. Kita malah menyebutnya sahur, sementara kalimat sahurnya ada di bawah. Tasahharu fa inna fis sahuri. Nah, itu ada di bawah ya. Jadi tasahur itu apa? Al-aqlu wal masyrab inda sahar, makan dan minum di akhir malam karena besok mau saum, niat karena Allah. Itu namanya tasahur. Jadi tasahhara ya tasahharu tasahuran. Lalu ada kalimat perintah fil amr tasahharu, hendaklah kalian bersahur. Ya, diartikan hendaklah kalian santap sahur, gak enak juga. Itu. Jadi tasahur pekerjaannya makan dan minum di akhir malam. Lalu kenapa Rasul perintahkan kepada kita untuk bersahur, untuk makan dan minum di akhir malam? Kenapa? Kata Rasul, fa inna fis sahuri barokah. Karena di sahur itu kan begitu mengartikannya kita tuh. Karena di sahur itu, ini arti yang umum begitu. Karena di sahur itu ada keberkahan. Itu yang kita terima terjemahan terjemahan di buku-buku yang kita baca. Sahurlah kalian karena di sahur ada berkah. Itu kan kesannya tidak ada perbedaan antara tasahur dengan sahur.
Nah, kalau tasahur itu adalah pekerjaan makan dan minumnya, maka sebenarnya kalau sahur itu adalah ma yu'kalu wa yusrabu indas sahar. Ma yu'kalu wa yusrabu indas sahar. Sesuatu yang dimakan, sesuatu yang diminum di akhir malam, besok mau saum, itulah sahur. Kalau saya singkat, hidangannya namanya sahur. Ya, kayak tidak umum tuh ya, hidangan namanya sahur. Gak umum kan itu Pak? Ya gak apa-apa. Bukan bermaksud menyalahkan yang sudah beredar, tidak apa-apa itu kan. Yang penting kan tujuannya ke situ. Cuman kita menjelaskan per kalimat, per kata, maksudnya kemana. Nanti kita gabungkan dengan beberapa hadis-hadis yang lain. Bersahurlah kalian karena itu kan, di sahur itu ada keberkahan. Kalau mau dirubah dengan makna yang dijelaskan tadi, bahwa sahur adalah ma yu'kalu wa yusrabu indas sahar, sesuatu yang dimakan, sesuatu yang diminum di akhir malam karena besok mau saum, maka dirubah sahur dengan arti bersahurlah kalian karena di hidangan. Itu karena di hidangan yang manapun itu ada berkahnya. Mari kita gabungkan, sinkronkan dengan hadis yang lain. Kalau di hadis-hadis tentang makan dan minum yang tidak ada kaitan dengan tasahur tadi, contoh sarapan pagi, makan siang, makan malam, makan tengah malam, ya. Adakah di hadis Nabi kalau sarapan pagi, hendaklah kalian sarapan pagi karena sarapan pagi mengandung berkah? Tidak ada. Hendaklah kalian makan siang karena di makan siang ada? Tidak ada. Hanya ada berkah itu ketika makan minum di akhir malam, besoknya mau saum. Bersahurlah kalian, tasahurlah kalian, makan minumlah kalian di akhir malam karena di hidangan akhir malam yang kita besok saum itu semuanya ada keberkahan. Kalau di makanan yang lain, apa kata Rasulullah? Kalau kita makan, jangan disisakan. Jangan ada tersisa makanan kita di piring kita. Kenapa? Kata Nabi, karena kalian tidak tahu berkahnya yang mana. Ya, Rasul mengajarkan kalau kita makan, kalau kita minum, dihabiskan. Atau kalau nggak dihabiskan, bisa buat nanti, tapi jangan dibuang. Kenapa? Karena kita tidak tahu berkahnya ada di mana. Makanya Rasul mengajarkan kalau makanan itu nempel di jari-jari kita, entah bumbunya, entah apanya, apa harus mengajarkan? Lamot. Kan begitu? Dilamot. Ya, kesannya kan jorok. Kamu kayak kurang, nambah lagi tuh. Kalau kurang mah tangan dilamutin. Bukan masalah itunya, karena kita tidak tahu yang mengandung berkahnya di mana. Itu untuk hidangan yang bukan untuk tasahur tadi. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita menghadiri walimah, undangan acara pernikahan atau apa gitu, kita mengambil makanan yang kira-kira kita habis. Jangan begini, wah kabita semua nih, ini ambil. Walaupun nasinya sedikit, karena banyak yang diambil, numpuk lah sepiring penuh. Ya, perut ya kurang atau tidak kuat dengan sambal, ngambil sambal. Kalau perut kita sudah tidak kuat dengan sambal, tidak usah ngambil sambal, toh pada akhirnya dibuang. Biarkan sambalnya untuk ahlinya, ahli sambal, ya kan. Kita yang perutnya ada masalah, stop gitu. Atau kalau pengen nyoba dikit aja lah, karena pada akhirnya nanti pasti kebuang sambal itu. Dan sambal juga makanan, siapa tuh berkahnya ada di sambal berkah gitu. Itu yang Nabi ajarkan. Kalau kita makan, jangan disisakan karena kita tidak tahu yang mengandung berkahnya yang mana. Tapi untuk hidangan akhir malam yang kita makan,
besok kita akan saum, makanan yang manapun semuanya ada berkahnya. Itu bedanya. Kita semalam kan akhir malam kita kan sahur tuh, tasahur tuh. Itu semuanya mengandung berkah. Jadi makanan yang manapun sudah dipastikan dapat berkah dari Allah. Apa berkah itu? Kebaikan yang langgeng, al-barakah subutul khairi ilaih. Langgengnya kebaikan dari Allah pada perkara, pada sesuatu, pada makanan termasuk dalamnya. Allah kasihkan kebaikan, langgeng pahala dari Allah karena makanan yang kita makan ada berkahnya. Makanan yang manapun, kalau makanan itu disediakan untuk makan akhir malam karena besoknya mau saum. Tapi kalau sarapan pagi, makan siang, kita tidak tahu berkahnya yang mana. Makanya tolong dihabiskan, siapa tahu berkahnya yang di terakhir. Itu masalahnya. 2 poin. Yang ketiga, mutasahhir. Ya, dipersingkat, cepat. Mutasahhir itu apa? Orangnya. Ketika bapak ibu sedang santap akhir malam itu, besok mau saum, kita disebutnya mutasahhir. Orang yang makan minum di akhir malam karena besok mau saum, namanya mutasahhir. Nah, terkait nama ini muncul beberapa hadis Nabi. Salah satu diantaranya adalah dimuat dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahhirin. Kalau satu orang mutasahhir, kalau banyak mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sedang makan dan minum di akhir malam karena besoknya mau saum. Allahnya solawat, malaikat juga solawat. Apa bentuk solawat Allah untuk orang yang sedang mutasahhir itu? Allah ridho, Allah cinta, Allah memuji, Allah menyanjungnya, Allah memberikan pahala untuknya yang berlipat. Apa bentuk sholawat malaikat untuk orang yang sedang mutasahhir itu? Maka dalam hadis yang lain, yastaghfiruna alal mutasahhirin, malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang yang sedang makan di akhir malam itu karena besok musim, malaikat mendoakan ampunannya. Nah, ini penjabaran dari di santap sahur itu, di hidangan itu juga ada keberkahan. Apa berkahnya? Malaikat mendoakan agar dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang sedang makan dan minum di akhir malam besok mau saum, diampuni dosa-dosanya. Kalau doa malaikat kan kita yakin malaikat doanya mustajab, karena malaikat tidak pernah salah. Kalau doa kita, apa kita bisa pastikan doa kita dikabul? Mikir berapa kali ya, karena dosa-dosa kita begitu banyak. Kesempatan momen Ramadan itu ya, jangan tinggalkan tasahur, jangan tinggalkan makan dan minum di akhir malamnya walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kita berharap doa-doa dari para malaikat, yakni doa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau malaikat mendoakan kan satu kepastian, karena malaikat makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya tasahur itu dipaksakan, tapi jangan terpaksa. Dipaksakan, tapi jangan terpaksa. Kok ada di kalimat dipaksakan, Pak? Iya, nggak ada selera, Pak. Awal-awal mungkin semangat, biasanya nih kesana nih sudah mulai, ini masuk 10 akhir ya, awal, iya. Nanti kesana sudah mulai malesnya berlipat. Ya. Makanya tasahurnya jangan dipahami sepiring. Males Pak kalau sepiring, kudu sepiring gitu, males. Kata Nabi, tasaharu, hendaklah kalian bersahur. Kenapa? Walau lukmatan min ta'am, walau jur'atan min ma', walaupun sesuap makanan, walaupun seteguk air. Sahur. Tasahurlah walaupun sesuap, walaupun seteguk. Jadi kalau kita lagi males, apalagi malamnya tadarus, ngemilnya sampai menjelang subuh,
Umpama kan begitu kita melihat tadarusnya 5 menit, ngemilnya nah itu mungkin itu. Salah ya tidaklah. Biasanya pengaruh kepada selera ketika datang waktunya untuk tasahur itu akhir malam itu. Nanti kita jelaskan akhir malam itu jam berapa kita sekarang. Dipaksakan untuk tasahur tapi jangan terpaksa. Seringkali kita mungkin melihat ada anak muda terutama ya atau anak yang sudah balik sambil tasahur sambil nangis. Makan tuh sambil nangis. Kenapa? Karena dipaksa oleh orang tuanya untuk sahur. Karena mereka memilihnya lagi enak-enaknya tidur suruh bangun. Perut masih kenyang. Coba perut masih kenyang ya karena anak muda itu kan kalau sudah buka ya kesannya balas dendam gitu apapun dimakan. Maka biasanya penuh sampai menjelang subuh. Dibangunkan ketika sedang nyenyaknya tidur dibangunkan tidak mau. Kenapa? Selera makan tidak ada, perut masih penuh. Tambah lagi suka begini, saya nggak usah dibangunkan, nggak sahur juga kuat. Nah itu, ini masalahnya bukan kuat tidak kuat, ya kan? Bukan suka tidak suka, bukan ada selera atau tidak ada selera. Masalahnya mau tidak malaikat mendoakan kita. Itu yang paling penting. Maka dipaksakanlah ya, untuk tasahur, untuk makan dan minum karena besok kita mau saum di akhir malam. Dipaksakan. Walaupun luqmatan min ta'am wa jur'atan min ma. Walaupun cuma sesuap makanan, seteguk air. Ya malas, ya sudahlah, yang penting 1 gelas aqua, 3 butir kurma kalau ada, sepotong roti, ya. 1 gelas aqua, 1 gelas teh manis, 1 gelas kopi, ya kan, 3 butir kurma, sepotong roti, semangkok, ya itu mah diborong, ya. Jadi dipaksakan karena kita berharap malaikat mendoakannya. Kapan malaikat mendoakan kita? Indas sahar, di waktu akhir malam. Perintah ayatnya atau informasi dari ayat wabil asharihum yastaghfirun 18 tadi surat Ad-Dariyat. Di akhir malam mereka, para sahabat mereka yang bertakwa meminta ampunan. Ashar itu jamak dari sahar, dan kita diperintahkan bersahur itu atau tasahur itu waktunya di akhir malam. Jam berapa akhir malam itu? Kalau kita malam bagi 3, dari maghrib sampai subuh bagi 3 saja. Jam berapa akhir malam itu? Silakan bagi 3. Mungkin dari jam 1 atau jam 2 sampai menjelang subuh. Tapi akhir malam yang dimaksud pada ayat itu terkait dengan makan dan minum kita di akhir malam besok mau saum, terkait dengan tasahur kita, bukan bebas dari jam 1 sampai sebelum subuh, tidak. Mengerucut kepada makna sahar itu dalam beberapa kitab kamus bahasa Arab. Sahar itu adalah akhirul lail qabila subhi, akhir malam mendekati subuh. Karena di zaman Nabi tidak ada jam. Di zaman Nabi tidak ada jam, maka sahabat Nabi Zaid bin Sabit menceritakan. Ini kan perintah tasahurnya itu kan akhir malam. Maka Zaid bin Sabit pengen tahu Nabi kapan, ya kan? Kapan tasahurnya sampai datangnya waktu subuh itu berapa lama? Karena perintahnya akhir malam. Karena akhir malam itu kan seperti tadi. Lalu Zaid bin Sabit menjelaskan annahu kana tasahurihi wa duhulis shalah qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayatan. Kata Zaid bin Sabit, ku perhatikan berapa lamanya Rasulullah itu tasahur.
antara tasahur beliau sampai datangnya waktu subuh. Apa kata beliau? Qadrama yaqra'ur rajul khamsin ayat. Sekitar seukuran selama seseorang membaca 50 ayat. Silakan Bapak Ibu cari surat mana yang jumlahnya 50 ayat kurang atau lebih lah, sekitar segitu. Kan qadra itu sekitar, bisa kurang, bisa lebih. Anaba umpamanya amma yatasaalun itu kan 40 sekian. Ya kan? Ini 50 ayat. Silakan baca Quran dengan tartil 50 ayat berapa menit. Itulah waktu yang dipakai oleh Nabi untuk tasahur. Ada yang pernah coba begitu? Nah, karena belum ada yang pernah mencoba, ya karena subuh 4:30 umpama jam 4 lah leluasa. Jam 4 itu leluasa, ngopi bisa 2 gelas. Ya, jam 4 leluasa gitu. Kecuali yang pengen nambah. Jam 4 leluasa, setengah jam. Berapa lama sih kita makan, Pak? 10 menit juga selesai. Bahkan gak nyampe mungkin. Itu juga kalau lagi enak makan. Sementara makan tasahur itu tidak ada selera, nggak akan lama. Lamanya mungkin ngemil, ngopi dan lain sebagainya. Itu mungkin lamanya setengah jam cukuplah, jam 4. Dan supaya nanti ke subuhnya tidak jauh. Kalau tasahurnya itu jam 3, nunggu sampai subuhnya lama, lelengan lagi, tiduran lagi, les, subuh bablas. Itu masalahnya. Di antara hikmah kenapa tasahur itu diakhirkan. Di akhir malam. Jadi sekali lagi, akhir malam yang dimaksud. Dan ini bukan harga mati. Afdolnya waktu tasahur kita seperti itu afdolnya. Bukan berarti jam 3 tidak boleh. Bukan. Afdolnya sebagaimana yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi lakukan? Membaca 50 ayat. Itulah datangnya waktu subuh. Berapa menit? Jadi coba aja kita baca Quran. Yang tartil, jangan ngebut bacanya. 50 ayat. Cukup itu. Dicoba gitu. Itulah waktu yang digunakan untuk tasahur kita. Sebagaimana yang Nabi lakukan. Afdolnya seperti itu. Tapi pengertian akhir malamnya sebenarnya jam 2 pun sudah masuk akhir malam. Tetapi untuk bab tasahur ini Nabi lakukan. Sahabat membaca ayat 50 ayat. Zaid bin Sabit membaca ayat 50 ayat. Datanglah waktu subuh. Inilah hebatnya sahabat, Pak. Walaupun pelakunya dirinya Zaid bin Sabit baca ayat, tapi kalimatnya seseorang membaca. Enggak begini. Aku perhatikan, aku coba berapa lama Rasulullah tasahur, aku baca ayat, nggak pakai aku. Sekitar seseorang, kan nggak nyebut dirinya. Itu untuk menghindari sesuatu yang tidak baik buat dirinya. Kesannya kan kalau aku membaca, orang ini pengen dipuji nih sebut aku, kan begitu. Walaupun mungkin hati sahabat nggak seperti itu, cuman untuk menyampaikan seseorang. Ya, seseorang. Aisyah saja untuk menceritakan dirinya dicium oleh Nabi di bulan Ramadan sebelum sholat, apa bahasanya? Rasulullah di bulan Ramadan sebelum sholat mencium salah seorang istrinya lalu sholat, padahal dirinya dicium. Etika kalau disebut Rasulullah cium aku, bagaimana istri yang lainnya? Menjaga itu. Nah, kembali lagi. Oleh karena itu ini penting diperhatikan untuk bab kapan kita bersahur itu diperhatikan. Jangan terkecoh, jangan terpengaruh oleh obrok-obrok. Jam 12 sahur, jam 12, jam 1 masih sahur. Jangan terkecoh dengan itu, sudah punya patokan gitu. Kalau berani keluar ngomong sahurnya nanti begitu. Minimal jam 3 lah. Gitu. Silakan. Ini masih jam 1, jam 12. Nah, itu kalau jam 12 kita makan apa namanya? Mindo. Makan kesekian kalinya dari maghrib kan kita makan nih.
Isya habis tarawih makan lagi, jam 12 makan lagi. Makan apa namanya? Bukan sahur. Bukan tasyahur. Jadi jangan terpengaruh dengan obrol-obrol. Sudah punya patokan dari hadis Nabi gitu ya. Waktunya tasahur 50 ayat. Sahabat Nabi baca ayat 50 ayat. Ya, kalau belum pernah, sekali-kali kita coba. Bapak cari surat ya yang jumlah ayatnya 50-an. Entah 51, entah 50, pokoknya 50 atau mendekati ke 50. Dibaca dengan tartil, dengan pelan, tidak terburu-buru. Nanti perhatikan berapa lama kita baca ayat itu. Itulah ukuran jam waktu yang dipakai oleh Rasulullah untuk tasahur sampai datangnya waktu subuh. Kalau dulu kita masih diingatkan akhir malam oleh ayam jago, Pak. Dulu ya, ayam jago jam 2 itu sudah kongkorongo, sudah berkokok. Jam berapa itu? Jam 2, jam 3. Sekarang nggak jadi patokan ayam jago sekarang. Jam 10 sudah berkokok ayam jago sekarang. Ayam jago dulu patokannya jam 2 pasti. Jam 3 nyambung gitu. Ada ayam jago dulu begitu. Ayam jago sekarang jam 10 bunyi. Jam 12 bunyi. Ternyata ayam jago dulu dengan ayam jago sekarang beda. Ayam jago dulu betul-betul sehat. Ayam jago sekarang stres karena besok mau diadu. Jadi ongoroknya berubah, jangan diadu gitu. Ya kan? Stres ayam jago sekarang, Pak. Ini jam 10 sudah kongkorongo. Sudah berkokok jam 10, jam 12. Ayam jago dulu baru berbunyi, berkokok itu jam 2, jam 3. Betul-betul akhir malam. Ingatkan kita untuk sholat malam gitu. Ayam jago sekarang, tapi sudah mulai nyaris nggak kedengaran ada ayam jago kongkorongo. Jagonya karena habis sembelihin setiap lebaran. Kan? Atau sudah nggak ada ayam jagonya. Jadi kembali kepada ayat ini, wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir malam mereka para sahabat orang yang bertakwa selalu memohon ampunan kepada Allah. Kaitannya dengan waktu akhir, kita ada tasahur, ada santap makan dan minum di akhir malam. Maka jangan hanya semata-mata untuk makan. Gunakan waktu akhir malam itu di samping kita tasahur, gunakan untuk berdoa. Baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Beres makan nih, masih ada waktu nih 15 menit. Gunakanlah untuk berdoa. Secara khusus doanya minta ampun kepada Allah. Karena malaikat juga sudah mendoakan kita agar dosa kita diampuni. Atau kita bangun jam 3, doakan. Gunakan dulu untuk berdoa kepada Allah. Sebelum santap tasahur itu kita gunakan dulu. Gunakan akhir malam itu untuk berdoa, khususnya doa minta ampunan, karena itulah salah satu sifat karakter orang-orang bertakwa dan sifatnya para sahabat di akhir malam senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat itu dosanya tidak seperti kita, tapi setiap akhir malam mereka minta ampun. Kita dosanya numpuk, tenang-tenang saja. Gunakan di samping. Ya memang ada doa ada doa sebelum makan, ada doa sesudah makan, tapi kan ini beda. Yastaghfirun, minta ampun. Kan doa habis makan mah tidak ada minta ampunnya. Ya kan? Demikian juga sebelum makan. Tapi dianjurkan minta ampunan di akhir malam. Mudah-mudahan tidak hanya mengerti istilah-istilah dalam terkait dengan makan dan minum kita di akhir malam, baik tasahur, sahur, mutasahir dan sahar, tapi kita mampu untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi intisari dari ajaran Nabi kita yang terkait dengan ibadah saum kita. Banyak fadilah dan keutamaan berkah yang Allah berikan bila kita melaksanakan tasahur, baik tasahur di akhir malam, dengan keberkahan yang dirinci oleh Allah dan Rasulnya. Rasul menyatakan bahwa umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahurnya, tasahurnya diakhirkan.
Jadi umatku la tazalu ummati bil khair. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selagi ajalul iftar, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan tasahurnya. Jadi ketika buka segera jangan dipahami satu piring, nanti lewatlah maghribnya. Segera berbuka, kurma berapa butir gitu kan, minum sholat maghrib. Jangan kemudian balas dendam, makan kemudian bahkan nambah maghrib masbuk atau maghribnya tidak kebagian berjamaah karena mementingkan perintah. Ketika hidangan sudah dihidangkan, datang waktu sholat, kata Rasulullah makan dulu. Tapi pengertian makan dulunya jangan dipahami harus sampai kenyang betul, sehingga luput waktu sholat kita di awal waktu sudah terabaikan demi mementingkan makan. Jadi perintah menyegerakan bukan berarti sholatnya waktunya akhirnya terbengkalai. Harusnya di awal malah di akhir, harusnya berjamaah dari awal malah masbuk, bahkan mungkin sholat sendirian karena maghribnya sudah beres. Nah, kitanya masih menikmati hidangan. Mudah-mudahan saum kita masih lama, tetap semangat untuk tasahur demi berharap Allah mengampuni dosa kita melalui doa-doa dari para malaikat. Itu saja barangkali untuk lebih nambah siang. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait tasyahur, sahur, mutasahir dan sahar ini. Barangkali ada yang ditanyakan atau yang lain juga boleh. Ini dulu, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, andai ini kita udah satu suap gitu ya, masuk makanan, terus lupa belum baca bismillah, gimana tuh Tad? Apakah dilepeh atau, tapi kalau dilepeh takut berkahnya ada di situ, kalau ditelan belum baca bismillah, jadi gimana Tad solusinya? Iya. Kan baca doa itu yang nyampe kepada kita, yang kita dapatkan ada bismillah saja, ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Allahumma barik lana itu hadis dhaif, yang sahih adalah bismillah. Gitu ya. Kalau Allahumma barik lana itu kalaupun sahih bukan doa mau makan, doa setelah dapat rezeki. Kalau sahih, tapi itu dhaif, maka yang sahih adalah cukup bismillah. Bagaimana kalau lupa? Nah ini kalau lupa kena hukuman. Apa? Harus menghafal lebih panjang daripada sekedar bismillah. Kata Nabi, bila kalian lupa bismillah, maka ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi panjang. Gitu. Jadi gimana? Ya sudah. Makanya jangan lupa. Makanya harus dihafalkan nih. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Sudah makan, mau nambah baru ingat. Mau nambah nih baru ingat. Kata Nabi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sudah beres makannya, ya Allah, enggak bismillah. Udah beres makannya, udah ke sawah. Tadi makan enggak bismillah ya. Ya sudah kata Nabi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dengan nama Allah, di awal dan di akhir. Insyaallah pahalanya tidak luput. Itu kan? Jadi kalau begitu ibu harus hafal yang panjang. Kalau bismillah lupa. Apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Gampang. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah ya di awal dan di akhir. Nah itu perintah contoh dari Nabi seperti itu bila kita bismillahnya lupa. Sering-seringlah lupa supaya baca yang panjang. Ya, jadi kalau lupa saja ada solusi dari Nabi agar kita tidak hilang bahwa setiap yang dilakukan oleh orang muslim hendaknya berpahala. Apapun yang dikerjakan orang muslim hendaklah berpahala. Ya kan? Makan pun supaya berpahala maka bismillah. Lupa
bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bisa jadi bismillahnya sambil ngelamot, ya baru ingat belum bismillah, ya bacalah. Jadi bismillah itu ketika lupanya apakah masih makan, apakah mau nambah, apakah sudah beres makan, ya pokoknya lupa nggak baca bismillah, maka ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu yang Nabi berikan kepada kita, yang para sahabat amalkan, yang itu tertera dalam berbagai kitab hadis. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, tadi mengenai sahur ya, Ya, disunatkan untuk di akhir waktu. ya. Bagaimana pula dengan masalah berbuka, Ustaz? Kebiasaan kita di Indonesia terutama itu kan ketika di masjid-masjid atau di musala itu sebelum berbuka itu kan disediakan makanan. Nah, yang sering disebut tuh takjil. Saya pernah dengar katanya itu istilah takjil itu tidak tepat karena takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Nah, saya mohon pencerahan dari Ustadz, apakah itu betul atau salah mengenai istilah itu, Ustadz? Dan kalau salah, tepatnya apa itu yang ibu-ibu koordinir di sini di masjid ini setiap menjelang berbuka itu disediakan banyak makanan gitu, Ustaz? Iya. Ini karena aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Takjil itu bentukan dari kata ajjala yu'ajjilu takjilan. Kalau kita sebut langsung takjil. Nah, arti dari takjil adalah bersegera. Kata Nabi, ajilul iftar. Bersegeralah kalian untuk berbuka ketika sudah datang waktunya berbuka. Jadi menyegerakan berbuka. Makan minumnya diperintahkan segera lakukan ketika sudah datang waktunya. Jadi itu pekerjaannya, bukan makanannya. Cuman karena orang kita mau kemana? Mau beli takjil, ya kan? Mau beli takjil. Jadi segera kok dibeli, kan begitu kalau kita ini. Cuman nggak usah ambil pusing lah, tinggal ditambahin saja. Lagi apa ibu-ibu? Lagi menyediakan makanan buat takjil, kan bisa. Makanan buat takjil. Mau kemana? Mau beli kan gini, supaya singkat kan kemana? Beli takjil, itu disingkat sebenarnya. Kalau ngerti, maksudnya beli makanan untuk berbuka, untuk nanti segera berbuka, maka belinya lebih awal. Maghrib jam berapa? Jam 6 kurang 5 umpamanya ya, setengah 6 sudah meluncur. Mau kemana? Beli takjil. Maksudnya itu tuh beli makanan karena persiapan nanti untuk takjil, untuk segera berbuka ketika sudah tiba waktunya gitu. Cuman kan akhirnya kesini jadi kesannya gitu, takjil itu nama makanan. Mau kemana? Beli takjil. Kayak apa takjil itu bentuknya? Enak enggak? Kan gitu. Jadi hanya sebutan saja. Ya itulah kita gitu. Itulah kita mengambil istilah dari bahasa Arab lalu kemudian salah kaprah. Harusnya maknanya adalah segera berbuka, diartikannya jadi makanan. Sejak kapan takjil jadi maknanya goreng pisang? Kan gitu. Sejak kapan jadi makanan berubah menjadi gorengan gitu? Sejak kapan nih? Ya itu kita begitu ya, takjil. Mau kemana? Beli takjil. Nah, anak kita yang baru bisa menyimak, kemana? Bapaknya nanya, kemana ibu kamu? Beli takjil, Pak. Anak memahami pasti takjil itu makanan. Nah, ini berarti PR orang tua. Nah, takjil itu bukan makanan. Tapi ibu nyebutnya takjil, itu disingkat saja. Maksudnya beli makanan untuk takjil. Disingkatlah. Mau kemana? Beli takjil.
Begitu. Jangan sampai nanti anak kita memahami takjil itu gorengan. Kan bahaya. Gitu ya. Sekali lagi, takjil itu menyegerakan berbuka. Itu arti takjil, bukan makanan. Lalu bagaimana masyarakat setempat, masyarakat kita kalau ditanya mau kemana? Beli takjil. Jadi kesannya takjil itu gorengan. Jadi anak kita, kemana ibu? Kata bapaknya, beli takjil pak. Nanti anak nanya, pak takjil itu enak tak pak? Kan begitu repot orang tua neranginnya, bener nggak? Kayak apa pak takjil tuh? Nah di situ. Jadi takjil itu pak bukan makanan. Takjil itu adalah menyegerakan berbuka, perintah dari Nabi untuk takjil. Jadi kalau bahasa Arab takjilan, segera berbuka begitu, bukan makanan, bukan. Jadi segera berbuka. Jadi takjil bukan makanan, tapi segera berbuka, bukan gorengan. Itu pak. Cukup ya, sudah siang? Cukup ya? Mangga. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ada keterkaitan dengan pertanyaan Pak Edi mengenai berbuka. Selama ini mungkin kita familiar dengan beberapa hadis yang sering yang disampaikan oleh Ustadz bahwasanya bahwa berbukalah dengan yang manis, kemudian berbukalah dengan 3 butir kurma atau ganjil. Kemarin saya baca bahwa hadis itu derajatnya doif, bahkan sampai dengan doif jiddan. Lalu pertanyaannya, seperti apakah berbuka puasa dengan cara Rasul? Syukron. Ya. Dalam ulumul hadis, ilmu hadis, ada istilah asbabul wurud. Sebab-sebab kenapa Nabi bersabda. Kalau dalam Quran ada istilah asbabun nuzul. Sebab-sebab kenapa firman Allah itu turun. Ya, kalau di hadis ada asbabul wurud. Ini para ulama memperinci beberapa hadis gitu. Nah, contoh juga kita dilarang meminum langsung tenggak dari wadahnya. Kendi, cere, umpamanya yang ada lubangnya, Nabi melarang langsung ditenggak. Kendi umpamanya langsung dari lubangnya. Ternyata itu kaitannya dengan ketika wadah itu bolong, banyak suka ada binatang masuk, entah semut, entah apa. Jadi Nabi mengajarkan jangan begitu. Jangan langsung tenggak dari wadahnya. Maka wadailah di gelas. Nanti kalau ada semut, tahu ada semut. Jadi tidak akan keminum. Jadi bukan berarti haram hukumnya. Kalau dipastikan umpamanya kendinya tidak ada, tahu nggak ada masalah, nggak ada binatang, ya silakan. Cuma kan kendi kan tertutup tidak tahu. Maka Rasul ajarkan begitu. Ketika Rasulullah minum dengan satu gelas dengan Aisyah, Rasul minum satu gelas dan Aisyah. Awas jangan dipahami sunnah minum satu gelas sama istri. Harus tahu asbabul wurudnya, kenapa Rasulullah melakukan minum satu gelas dengan Aisyah, dengan istrinya. Karena orang-orang Yahudi punya anggapan kalau istri sedang datang bulan, duduknya jangan mendekat, tidurnya jangan satu kamar. Orang Yahudi duduk jangan satu meja makan, harus misah, tidur juga harus misah, tidak boleh satu selimut, begitu. Maka Rasul untuk menjawab itu, Rasul praktekkan minum satu gelas dengan Aisyah. Jadi ada sebabnya kenapa Nabi lakukan itu. Jangan kita punya kesimpulan sunnah hukumnya minum satu gelas sama suami atau sama istri. Tidak. Apakah sunnah makan dengan 3 jari? Tidak. Kan hadisnya ada Pak. Rasul makan dengan 3 jari. Iya, karena jadi makan oleh Nabi itu bukan bubur. Kurma otomatis ngambil ya begini. Tidak mungkin begini ngambil kurma. Jadi jangan, karena begini, Ustadz lagi praktek.
Ustadz, makan tuh sunnah Nabi apa 3 jari? Saya bilang, nih bubur, sok makan 3 jari. Jadi kenapa Nabi 3 jari? Karena yang dimakannya kurma. Makanan pokok di zaman Nabi kurma. Makanan pokok kita apa? Zaman Nabi tidak ada nasi. Orang Arab sekarang itu makan nasi sekarang di Makkah Madinah ada nasi. Zaman Nabi tidak ada nasi. Kurma makanan pokok, maka ngambil kurmanya 3 jari lah begitu. Tidak mungkin ngambil kurma begini. Ya kalau kita lihat orang Bugis kalau makan nasi itu begini Pak tuh. Dapatnya kan banyak tuh. Kurma ya begini. Ya 3 jari karena makan kurma. Kalau ini dipaksakan sunnah makan 3 jari. Sodorin sop. Ya kan? Sodorin bubur. Sok makannya bagaimana sok? Itu. Kalau makan mie masih bisa, makan sih mie sih bisa, 2 juga bisa. Gitu. Kalau bubur, ya kasih sayuran, keder kita. Kalau makan sate 3 jari, masih bisa sate aja 3 jari ya. Gitu. Begitu bubur gak bisa. Jadi harus tahu kenapa Nabi bersabda demikian. Maka gini, para ulama memberikan ketentuan, salah satu memahami agama adalah memahami asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Nabi bersabda. Satu diantaranya adalah ada takhsisul am, mengkhususkan dari keterangan yang sifatnya umum menjadi khusus. Jadi khusus. Contoh kata Nabi, man sholat qa'iman fahuwa afdol. Siapa yang sholatnya sambil berdiri itu afdol. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang sholatnya sambil duduk, pahalanya dapat separuh daripada pahala orang yang sholat berdiri. Itu kan hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang sholatnya sambil berdiri itu lebih afdol. Siapa yang sholatnya sambil duduk, pahalanya dapat separuh daripada orang yang sholat sambil berdiri. Apakah hadis ini berlaku umum? Sehingga setiap orang yang sholatnya sambil duduk dapatnya separuh. Nah, ini harus paham kenapa Nabi begitu bersabdanya. Karena untuk yang sakit, yang tidak bisa berdiri, sambil duduk tetap dapat pahala full, tidak separuh. Kenapa? Karena sakit. Jadi harus paham di situ. Jadi apa tadi pertanyaannya saya lupa saya. Apa namanya? Iya, hadis-hadis bukalah dengan yang manis. Ai kurma manis pahit. Bukalah dengan yang manis, nyunah. Kalau bukannya dengan salak tidak nyunah, salak manis pahit. Ya kan? Pisang manis tak pisang, tergantungnya ada pisang yang asam juga ya. Jadi yang manis berarti bikin kolak. Ya. Kolaknya dari pisangnya nggak nyunah. Harusnya kolaknya kolak kurma, itu yang nyunah. Kan tidak begitu pemahamannya. Jadi yang menjadi sunnahnya adalah segerakan berbuka ketika sudah tiba saatnya. Dengan apa? Dengan apa saja. Ya kan? Kurma Pak nyunah. Yang memang Nabi dan sahabat tidak ada lagi makanan kecuali kurma. Jadi sunnahnya bukan terletak pada jenis makanannya, tapi pada menyegerakan berbukanya ketika sudah tiba waktunya. 3 jari bukan sunnah, manisnya bukan sunnah, yang sunnah adalah menyegerakannya. Makanya tadi, kenapa dikatakan hadisnya dhaif? Ya memang secara akal juga sudah rancu. Ya kan? Hadisnya dhaif. Berarti kalau dhaif, silakan mau buka dengan yang manis ataupun dengan yang tidak manis, silakan, karena sunnahnya terletak pada menyegerakan berbuka ketika tiba. Yang ini bukanya teh manis, yang ini teh pahit. Ayo mana yang nyunah? Ini teh manis, ini teh pahit. Ini enggak pakai gula, ini pakai gula. Mana yang nyunah? Sunnah semua selagi segera berbuka ketika sudah tiba waktunya. Jangan bertengkar.
kata yang ini, kamu nggak nyunah, nggak manis. Jadi ribut nantinya tuh. Padahal sunnahnya bukan pada terletak makan manis dan tidak manisnya. Makanya kan hadisnya dhaif tuh. Kalau dhaif ya sudah, nggak usah dipikirkan hadis dhaif. Jadi yang sunnah menyegerakannya bukan lihat jenis makanannya. Saya yakin di Arab juga sekarang bukan hanya kurma. Ya, Arab sekarang bukan hanya kurma Pak makanannya. Ada keju segala macam, roti bakar tuh. Itu asin, itu bukan manis. Asin itu. Di zaman Nabi juga tidak hanya kurma, ada keju, ada samin, itu ada susu segala macam zaman Nabi juga. Dan sahabat variatif bukannya, tidak hanya kurma gitu. Sesuai dengan apa yang mereka punya. Kita punyanya apa? Ya sudah kita makan. Senang kita apa? Selera kita apa? Lakukan. Sunnahnya terletak pada menyegerakan berbukanya, bukan lihat jenis makanannya. Orang Maluku kan adanya sagu, ya sagu lah yang dimakan. Sunnahnya menyegerakan makan sagu ketika datang waktu iftar berbuka. Itu barangkali Pak. Cukuplah sudah siang ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.